draft Ben and Pick di game yang pertama. Akankah ada respect Ben? Dan Selena ternyata masuk ke deretan hero respect dari RQ. Selena dari Moreno. Skill shotnya sih ngeri ya. Yep. Sangat. Dan Selena ini juga sebenarnya bisa nutup pergerakan chip kan. Kalau mau diambil juga. Yap. Jadi bisa diincar tapi Fanny-nya ban oleh Gendron. Harit juga gak ada. Ranger Harit. Loi. Chip Loi. Ya, ada Loi. Banyak ya. Joy. Suyo. Tapi kalau ngelihat dari Bigetron yang kemarin udah eksplorasi ke arah Lancelot juga kayaknya Aman ya kalau kita bicara jungle mereka. luas ya. Betul. Loi sih ini. Yap. Kecuali kalau mau di first pick dengan RRQ, mereka bisa tutup ke sana. Always on the way. Matilda ternyata Hirovin. Team is banning. Hirovin ya. Hirovin. Yap. Dan satu lagi Chip harusnya yang mau mungkin di ban. Loi. Kemana nih Loi? Atau di trade aja biar sama-sama bisa tele. Benar. Chip dan Loi. Tapi beda karakter aja kan. Yang satu memang nge-damage, yang satu lebih ke screening kan. Iya, tapi kalau Chip kan presence-nya dia bisa di mana-mana kan. Ya itu dia. Itu yang bahaya kayak, oh bentar di bawahnya ada 2, tapi tiba-tiba di atas juga ada 2. Itu Chip ternyata yang Y-walk. Jadi lebih mahal Chip ya harusnya. Sementara iya sih, sementara ya. yang Apalagi kita kita udah juga ngeliat Valentina jadi salah satu threat ya. Bisa Betul. jadi diversion play juga nantinya. Yep. Dan kalian kalau mau dilepas kita sudah melihat jawaban buat kalian Valentina. Iya, Iya, Valentina bisa jadi gangguan juga tuh. benar tapi Loi-nya ini Ben. Oke. Chip. Chip buat Idong kah Yep. menjadi priority? Meskipun Unravel adalah chip baru. Iya, tapi chipnya ternyata bisa aja diambil. Kalau dilepas, tidak kan pasti? I Oke. literally invented one. Kalea Valen kah? Kalea Valen, oke sih. Valen. Atau mau kalau jungle-nya soalnya lumayan banyak kan kayak Suyo, Joy, Hanzo, Hayabusa. Tolong, Lukas tidak disebutkan. Lukas buat RRQ terutama ya. Tapi mereka satu Bukan Valen. Sutsujin soalnya tapi ini Om. Betul Biasanya juga kita ya. ngelihat siapa yang ketemu RRQ itu Ben Ben Lukas, Lukas. tapi waktu itu masih Sutsujin. Oke, beda nih ya. Beda karakter. Tapi kita sempat ngeliat Hazel bawa Xbox. Api, udah lama sih. Oke, kemana dulu nih sekarang? Kalea? Ranger, Harit, Moskov. Iya masih banyak ya, Hilda juga masih open tapi Juicy. Juicin. Guided. The Immortal And One juga chose me to Suyo. vanquish the shadows that plague this world. Mau Valen? Valen. Atau mau hero range lagi aja? Ambil MM juga boleh Moskov. Moskov? Yep. Yap. Ambil Moskovnya sekarang. Buka Lukasnya juga bisa, sudah ada Cusin di sana. Iya tapi pool dari Toy juga kan ada di Cloud. Oh iya, Nah, ada Cloud juga. yep. Mereka bisa main buat yang terakhir sebenarnya kalau buat si Toy ya. Yep. Di Retail juga kuat buat Toy. Banyak lah ya, banyak ya opsi. Power banget, jadi ini mungkin keuntungan untuk Cascade sendiri ya. Mereka dia bisa mainin kayak draft apapun juga. Karena yang lainnya pasti bisa ngikutin gitu. Karena rata-rata juga mereka kan lahir dari MDL yang udah menerapkan global ban gitu. Yep. Jadi full hero tuh luas dan Lukas. Waduh. Dan sebenarnya Lukasnya masih fleksibel. Jangan terkecoh, hati-hati. Benar. Lukas dan juga Moskov yang diambil, ini dia. 2 marksman terbaik di band gak apa-apa. Ada yang ketiga yang terbaik. Moskov. Moskov. Top 3 ya, masuk ke Top top 3. 3. Wah ini Lukas kalau jatuh ke tangan Lek Duren ya. Orang Medan pula. Jangankan kalah, imbang gak mau mereka. Harus ini ya, Harus menang. harus menang. Kunaon gitu. Jangankan kalah, imbang gak mau. Maju terus ini Lek Duren Oh, ini. Lek Duren ya. Dairen ini kalau dapat kayak Lukas ini ngeri kan. Weh, Gatot. Gatot kaca. Dan Cecilian Ben, Yep. RRQ. Goldnya lagi kah yang akan ditarget untuk Eman? Yep. Masih ada Beatrix, jangan Beatrix. lupakan. Beatrix bisa. Soalnya Beatrix, wah Eman kan doyan banget main Western. Ya, Beatrix di retail. Itu Valentina yang tutup. Team is banning. Untuk lebih mengamankan nih, jangan sampai ada tiba-tiba Lukas. plot twist ya. Valentina main di GXP. Ya terus Lukasnya juga kan. Bener. Jadi Di PR copy tersendiri. terus cooldownnya lebih lama Lukas. Kok Lukas saya tidak berubah? Yap, Lawan berubah terus. oke. Ini mau kemana? Yif masih ada. Ale. Aurora kalau misalkan memang mau target ke arah ini ya, mid-nya. Media Rins ya. Kak. Yif good option. Tapi Hayabusa. Wow, Team Oke. is banning. Tidak ada kepercayaan kalau Lukasnya memang tidak masuk di jungle. mereka lumayan overthinking ya. Iya. Tapi harus hati-hati loh ini. Hazel kan banyak ya. Iya, Mau Lancelot juga gak apa-apa kalau udah punya badan kayak gini. benar.
Mau Joy masih terbuka, Ya benar. ya kan? Tapi susah sih sekarang Joy, kayak Iya ya, lumayan sedih ngeliat Joy sekarang lah. lumayan. Sedih banget liat Joy, dulu Ding, power ding, ding, banget. Ding ding, oh baru 2 nada gitu nyanyi. Oke, Waduh. 1-1 referensi lagi untuk Eman ya, yang ditarget. Eman pakai siapa ya? Retail Beatrix. Beatrix sih kayaknya. Beatrix udah paling enak buat ngeburstnya juga ini mah. Opsi terakhir Kari ya. Iya, atau Cloud. Opsi Cloud. Iya. Ya, masih ada Cloud. Yep. Eman dengan rambut pink. Kan merah ya, Geluntur. berubah. Oke, satu lagi yang diamankan. Kembali coba untuk memaksimalkan flexibility terhadap Gatot Kacanya dulu kah? Tetap ngambil ke arah goldennya dulu sekarang? Bisa kalau mereka mau mempertahankan hal tersebut. Golden juga oke sih, buka sekarang pun gak ada masalah. Iya, aku ke Beatrix sih buat Beatrix. mereka. Atau bahkan Brody dengan item dengan beberapa Cloud ya. tambahan, tapi Cloud ternyata. Cloud, ya Cloud oke juga. Cloud ini bisa main kiting kan? Ya, Karena untuk hero-hero chip dan juga Lucasnya ini bisa di kiting. dan Yap. bisa jawab split push power dari Chip Chip dan juga Moskov ya. benar. Minimal ada escapability lah juga dia. Dengan hasil pengeroyokan nanti yang bisa dilakukan. Wait! Wait. Oke, Udah, wait sih. tapi untuk dua lagi yang akan diamankan oleh RRQ. Mid-nya butuh stopper kah? Farsha, Farsha, ya yang bisa meng-outrange Chusin atau ya sekalian aja Vexana. Vexana sih, Ya Vexana atau Aurora. Aurorin. Aurorins ya. Bisa Tapi- banget itu. Kayak Gatot Kaca buka, Dition dan Frosty Breeze, Tapi Hilda dan Eve. berarti harusnya ini bakal tetap menjadi Lucas Jungle ya. Lucas Jungle, penuh potensi untuk bermain di sana. Yap. Galak banget ini diajakin berantem banget. Tapi harus hati-hati sih kalau sampai di kiting ya. Ini untungnya gak ada Granger. Karena dari kemarin Lucas ketemu Granger, tumbang tuh Lucasnya. Oke, sejauh ini nggak ada Badang. Kalau misalkan memang Gatotnya mau ke Rom, Badang juga masih bisa menjadi sebuah pilihan kan? Iya, badak ya. Heeh. Atau Fovius. Obvious aku suka. Fovius ya. Ya, tapi ya dilematis ya. Karena ini ketemunya Hilda yang bakal rajin untuk jalan-jalan terus-terusan. Ya atau kalau misalkan Gatotnya di EXP, Rom yang masih available, Cow. Chow. Oke, butuh area lagi nggak sih? Kayaknya kalau single target lo kayak Franco, Tigreal, Tigreal juga oke. aha, Kalau rover ya. yap. It's like blood. Dan Dan Vex. Carmilla. Oh, Carmilla. Itu dia. Satu counter biasanya yang bisa kita lihat untuk berhadapan dengan Chip, Yep. Langsung di curse ya nanti. Curse of Blood. Depannya shortcut bisa terjadi juga. So that's it. Untuk pemilihan dari draft kita di game yang pertama, kalau kita melihat secara sustain-nya ini bisa dipegang oleh Bigetron. Tapi mereka harus menunggu cukup lama nih. Karena power pick-nya mereka nanti ada di Cloud. Yap. Tapi seenggaknya kalau bisa ngelihat distraksi yang bisa dilakukan sama Moskov yang bisa diantisipasi dengan split push power juga yang dimiliki. Namun kita akan melihat bagaimana eksekusinya di Land of Dawn. Yap, itu dia. Match kedua game pertama akan segera kita mulai. Tapi sebelumnya kita ingin bertanya, Kingdom, are you ready? Oke, sementara Biga Troopers, are you ready? Oke, kalau begitu FBL Arena, mana suaranya? Let's go, Let's go. let's go. Alright. Tapi ya balik lagi sih, ini gangguan di poros mid-nya bakal kerasa banget sih. Combo antara Carmilla dan juga Chushin. Utility-utility yang menyebalkan om. Ya, dan jangan lupa nih kalau satu kangkat akan kangkat semua kalau kena Curse of Blood. Lah iya, Lah iya. terdistribusi ya. Iya, terbagi-bagi ya semuanya Iya, ya. Bisa keangkat. melayang. Tapi untuk adu head to head di awal, bukan contoh yang bagus mungkin untuk Eman ya. Karena dia harus bermain sangat berhati-hati. Sprint buat Eman. Wow. Ada resiko yang diambil memang Blessing Duet mungkin untuk mengejar ke bagian belakang dengan sprint ke depannya. Yap, ini dia untuk set talent emblemnya ya. Oke, sama-sama basic common. Yap. Sama-sama akan sustain untuk kedua gold laner. Dan Chusin masih juga dengan basic common emblem ini untuk mencegah bocornya ya. Full mana dari Chusin. Ya, dan Carmilla full defense ya. Oh, tapi Idok harus lebih waspada lagi karena kita tahu ya bagaimana power dari Suyo di level ketiganya pun ini udah enak banget buat ngasih pokingan damage. Yep. Dan sejauh ini belum ada invade-invade yang terjadi. Belum. Cuman masalah ini Moreno diusir mundur dan kehilangan satu. Ya, Iya. di freeze ya. Di freeze untuk area sananya. Dan lihat idoknya. Hah?
Buying time juga buat Idok. Yap. Karena secara matchup untuk Fusion ini lumayan kewalahan sih ketemu Idok. Oh. Waduh, cukup berani dan sekarang Anafel membuka sebuah serangan. Hazel kehilangan cukup banyak HP, hanya menyisakan satu bar lebih dikit saja di tempat yang berbeda. Eman, 1v1 situation bersama dengan Toy didorong tadi dengan Spirit Misery. Untung saja masih ada Abyss Walker. Yap, untuk mundur ya. Tapi jangan lupakan di sini tidak ada Matilda untuk Hazel. Sehingga di saat dia mencoba untuk masuk, harus diperhatikan lagi dia bisa kabur atau enggak. Benar, ini harus all in banget juga dan flash combo yang kena. Ya, Kalau sampai miss satu garis saja, bisa langsung dibalikan pasti oleh Bigetron Esports. ya apalagi 4 hero dari Bigetron kan membawa sisi power yang memang kecil tapi bisa chaining juga. Ya, lebih ke curse-nya yang serem nanti. Di combo bersama dengan Chusin ya. Dan Anafel juga akan bisa mendistribution damage-nya yang besar. Tapi kita semua berharap ya ultimate dari Finn itu kenanya ke lebih dari 2 pemain. Kalau keluar semua dari portal. Benar. Yap. Tapi Turtle sekarang akan menjadi ritual pemanggilan team fight. Sudah mulai di set up terlebih dahulu oleh RRQ, tapi Luke akan mencari informasi. Wah, itu Dairon di belakang, coba lihat ngedorong Anafel agar Wow. tidak bisa mendekat. Dairon menjalankan tugasnya dengan begitu baik, tapi sekarang dirinya sendiri. Untuknya pasti ada sebuah backup yang begitu baik, walaupun Turtle-nya udah harus direlakan. Tapi First Blood berhasil diamankan oleh Bigetron, tapi Turtle menjadi milik RRQ. Apakah itu menjadi pertukaran yang worth Om? Merelakan nyawa Dairon dengan Turtle? Sangat worth lah, tugas dari Darren sangat-sangat berjalan tadi. Yep. Zoning out tanpa adanya retribution juga dan mudah untuk diambil dari turtle-nya. Dan bahkan level kan ini yang didapatkan dari turtle tadi yang didapatkan oleh semua pemain dari RRQ. Yap. Dan ya terlihat bagaimana ditabrak lagi. Oke, masih ingin lebih. Bersebelahan saja Hazel mundur kembali, cukup santai. Ya jangan terlalu terburu-buru. Benar. Cukup bersabar. Sementara ya ini secara level ya. Ini lumayan bisa dipegang sama Toy-nya. Tapi ini talent prediction. Pak Pulung, Mirko versus semua. Tapi 2-0 semua loh. 2-0 semua 2-0 ya. semua nih udah. Wow. Biar imbang aja. Dari imbang aja, Iya, benar. 2-0 semua, 2-0 kita. Oke. Ya boleh kita lihat ya. Ternyata kita tidak melihat adanya mungkin game ketiga di perdana di minggu ini. Untuk di match ini juga ya. Tergantung. Masih belum tahu kan? Soalnya sekarang masih sengit banget ditarik-tarikan yang terjadi juga. Gold yang tadi sempat dipegang sama RRQ ini sekarang udah mulai coba direnggut perlahan oleh Bigetron Esports. Satu lagi. Hampir. Berhasil didapatkan oleh Toy dan ada Spirit Mystery. Lomba basic attack tadi. Siapa Lomba duluan? lasin. Lomba lasin. Tapi ya masih bisa didapetin sama Toy-nya juga. Sementara kalau kita ngelihat dari area rivernya coba untuk dikuasai perlahan nih oleh Idok. Yep. Karena memang harus gitu gak sih tugas dari Kim. Ya, tapi chipnya juga shortcut. Kita belum lihat loh shortcut sama Ya. sekali. Masih cukup santai, adem banget loh. Sangat adem sekali 1-0 pun tapi tukar objektif. Jadi ya dua-duanya masih bermain sangat safe. Apalagi buat di awal. Dan ini belum ada potensi sebenarnya buat keduanya sih. Mungkin karena gold panel mereka kan Moskov dan Cloud. Dua-duanya memang butuh item-item attack speed. Ya asuransi dulu ya, tahan dulu. Ini sepertinya dengan adanya turtle ini mungkin shortcut bisa kita lihat. Tapi Hampir ya, Rins. Aduh, dikit lagi. flicker ya untungnya. Untung saja, tapi Turtle sekarang udah bisa mereka take over duluan. Mereka sudah bisa serap duluan, walaupun sekarang Hazel dengan PD-nya menampakkan wujudnya siap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena Idok bersiap untuk bisa memanggil seluruh rekannya, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Anafel. Tertinggal sedia Finn-nya. Bisakah Finn untuk kabur dan juga pergi dari tersebut? Karena bagian belakang Hazel dan juga Rin sudah siap untuk bisa mengantarkan damage. Ya ini benar-benar Lantern Flare yang mengerikan sih. Benar-benar gak ngebuat dari player-player RRQ enak untuk maju, tapi Eman Ya ampun, sakit banget. Tapi tertangkap basah. Namun sejauh ini ada Hazel yang bebas sudah langsung memberikan bagaimana eksistensinya. Pilih kita sedikit lagi dan Hazel beserta dengan Dairon malah menjadi korban. Curse of Blood menjadi kutukan yang sangat-sangat mengerikan juga. Hazel Darren mereka sharing damage yang diterima dan akhirnya mereka harus tumbang, tapi setidaknya ada yang bisa dilakukan oleh Toy adalah untuk dapetin outer bottom turret, Om. Oke, pertukaran memang tapi Eman juga dapetin buat top turretnya. Akhirnya gak jadi adil. Gak jadi adil, berimbang ya berarti ya. Dan bahkan unggul untuk Bigetronnya. Yap. Dan memang susah nih, sekarang kita melihat potensi Lukas. Lukas masuk nabrak, diangkat dengan Chusin kena curse. Stop dia. Tanpa ada penjagaan atau backupan ya. Yap. Karena aroma mereka juga bukan tipikal yang heal kayak mungkin Florin atau Matilda yang bisa jemput. Tapi ini juga penggunaan dari Carmilla yang gak melulu untuk nge-counter di saat adanya shortcut. Yap, Kayak tadi oke, ada kesempatan buka aja. buka aja, kena yang penting kena lebih dari satu hero ya. Yes. Kalau cuma satu ya
ya udah cuman ada efek-efek slow saja gitu. Tanpa ada penambahan yang lain. Tapi kalau Kona 2 dari damage yang bakal di-sharing, dari juga skillnya juga bakal di-sharing untuk efek dari sisinya. Dan sementara ini Moreno dengan Lantern Flare selalu bisa melakukan zoning juga. Berjalan sendirian, pede, punya Crimson Beacon, punya Flicker apalagi. Pede banget lah dia dan udah terselesai juga untuk glowing one-nya bagi Moreno. Udah ada unggul sekarang Cloud-nya. Iya, 50 ya. karena udah Tipis aja. dapetin 1 kill 1 assist tadi. Iya. Itu jadi modal utama lagi, apalagi dapetin turret juga kan di atas. Jadi tabungan lagi nih buat Eman. Yap. Iluknya juga berani ya buat main Buset deh, lu potong-potong. ke situ loh. Jauh ya. 1v1 sama Moskov santai pokoknya. Tapi kalau kelamaan akan sangat berbahaya juga. Oke, dan Turtle yang ketiga. Sekarang sudah mulai terjadi keramaian antara kedua belah tim, tapi Anavel. Yap, sementara sekarang Anapel lagi dan lagi diganggu oleh Darren tapi di bagian belakang. Idok hadir, Idok bersiap Orange untuk bisa ya. memanggil seluruh rekan-rekan yang ada. Namun sejauh ini ada Finn yang memang siap untuk bisa memberikan coveran yang cukup baik. Namun Ritzya menjadi korban pula dan Luke yang maju ke arah terpandang. Padahal dia lagi dikeluarkan dari turunan tadi yang ke arah dari Idok. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun, Darrennya langsung aja Lihat, mengacaukan boy. konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari Pinketron. Tapi Hazelnya mundur lagi, Hazelnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi ditarik kembali. Tinggal satu lantern flame begitu mengerikan tapi Hazel tidak kuat akhirnya menerima damage yang begitu mengerikan. 3 pemain hilang, Turtle didapatkan oleh Bigetron Esports dan gak berhenti sampai situ. Mereka bakal coba untuk invade apapun yang ada yang tersisa dari jungle milik Hazel. Itu zoning manis tadi ya buat Moreno. Aku lihatnya Rinsya benar-benar dipukul mundur ke belakang. Gak bisa maju dan bahkan harus tumbang. Sedangkan untuk di team fight yang berbedanya tadi, si Hazel sangat kepegang juga. Iya, keangkat terus. Angkat terus, banyak sekali crowd control ya. Itu dari Curse of Blood juga benar-benar langsung dibuka. Sampai akhirnya ya udah kepegang semua pemain-pemain dari RRQ sehingga ya tidak ada kesempatan mereka untuk bisa mengontes ke area dari Turtle-nya. Dan melesat gold yang dipegang menuju ke angka 3.300. Ya bukan cuma gold, level dari pemain-pemain Bigetron juga yang sudah mulai unggul jauh dibandingkan dengan RRQ. Yap. Ini bahaya sih perbedaan atribut dan look-nya tadi seorang diri zoning Waduh, Luke toy. bagus banget Luke positioningnya. Dia langsung menjaga dasar tapi Luke tertinggal sendirian. Luke, apakah dia bisa? Masih bisa. Masih bisa. Masih. Avatar of Guardian kabur. Tapi bahaya sih tadi buat look-nya kalau sampai gak punya EOG ya. Cuman dia selalu bisa nempel. Bahkan berani juga untuk langsung ke toy. Jadi toy-nya kalau kena hit dari pasif kasih juga akan kabur langsung. Sangat sulit ya. Dan ini belum ada point kill balasan dari RRQ. Mereka sangat terdesak sekali. Dan Hazel sekarang sudah selesai dengan satu buah War Axe juga. Apakah itu akan bisa jadi jawaban nantinya di saat sebuah team fight? Karena dari tadi kita ngeliat ya, dia mencoba untuk masuk tapi ya nggak pernah ada jalan untuk pulang. Iya. Pulangnya itu karena ketahan kan. Karena banyaknya sisi dulu. Eh, Kayaknya kalau Anapel? masih... Iya, tidak jadi sepertinya. Wah dibalikin Oke. kan. Dan Idok harus memilih untuk mundur sementara sekarang Toy-nya sendirian berhasil menghancurkan ke Rainer Turret. Itu lebih nggak zoning aja biar toynya aman nggak sih? Di bawah juga. Distraction. Yes, dan melihat bagaimana belum ada shortcut yang efektif nih. Lagi-lagi chip memang overpower, tapi entah kenapa kita nggak ngelihat itu menjadi sebuah petaka sendiri. Iya. Tim lain langsung beradaptasi juga ya. Ya, counternya. Buat chip seperti apa. Dan mereka mempersiapkan dengan sangat baik ini terutama untuk pengambilan dari Carmilla. Karena langsung bisa menutup juga siapapun yang bakal keluar dari shortcut ke depannya. Dan positioning dari Idok nih. Berada di lane yang bagian jauh dan Bigetron mereka seharusnya juga mulai membaca. Ya. Apakah memang ada di sana? Yes, dan juga Sky Piercer nih yang sudah selesai juga untuk Moreno. Bukan cuma sekedar akan bisa memberikan pop damage, tapi akan bisa menjadi eksekutor juga. Dan Lord sekarang sudah mulai ditarik ulur. Yap, itu dia. Lord kali ini belum menjadi milik siapapun. Lord Hey, Luke. masih standby tapi tempatnya berbeda. Hey, Luke ya sendirian. Ada Revitalize yang memang sudah dibuka guna untuk bisa mengamankan lagi karena landing yang dia punya. Tapi di tempat yang lain ada pertempuran yang sudah dipersiapkan pula oleh RRQ sepertinya. Oh, dipegangin. Wih, nancep nih, oke. Sedikit lagi Luke ya kehilangan dari posisi. Dan sekarang Eman yang hadir. Bersiap untuk bisa. Namun tidak ada tempat seperti untuk Toy bisa. Kemudian ternyata mereka berada di awal. Toyja hadir, Toyja mendapatkan karena Lord tersebut. Apa yang baru saja terjadi? Karena Idok sekarang memang tumbang, tapi masalahnya Toy, dia bisa kabur dengan shortcut dan dapetin Lord out of nowhere. Toy hadir dan merubah segalanya, Om. Itu yang paling penting tadi, nice decision juga dari Toy.
Melihat shotgun dibuka tapi masih nge-hold dulu, belum langsung masuk ke sana. Iya. Blessing Duet dibuka, dia masuk ke sana dapetin Lord. Walaupun Emannya juga ikut masuk. Gak apa-apa. Oke. Oke, kita harus melihat replay ya. Dari momen yang terjadi tadi. Aha. Bagaimana Toy-nya bisa selamat. Semua terjadi begitu cepat ya. Iya, ini dia buat replaynya teman-teman. Nah, kalau kita melihat look-nya kan udah mulai mancing. Ngebayi time sedemikian lama juga. Namun Toy masuk. Blessing Duet bareng di dalam. Iya. Di sininya ini loh. Keluarnya di sini, Pierce-nya. Oh langsung ya. Nge-last Oke. hit dia ya. Oke, dan Lord sekarang sudah hadir masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Bigetron. Tapi Dairon diusir kembali oleh Luke. Dan Lord sudah akan bisa dihilangkan dengan sangat cepat dan Toy mendapatkan satu space yang begitu nikmat di atas. Banyak banget sih space-nya ini, dapetin turret lagi, dapetin lord, dan bahkan dengan momen tersebut akhirnya outer turret udah mulai bisa dihancurkan. Ya, dan jangan lupa di Moskov nih, dia Ya. punya attack speed item yang selesai dari tadi. Dan untuk join team fight-nya bakal enak buat RRQ lane jauh bisa dijalankan dengan Toy. Kalaupun mereka mau all in untuk mendapatkan Toy, mereka butuh 2 hero juga. Gak bisa hanya dengan 1 hero. Oke. Dan sejauh ini ya kita melihat untuk RRQ yang justru kayaknya winning conditionnya udah mulai ketemu. Dia bisa split push lagi, dia bisa hancur-hancurin, dia distract lagi. Karena kalaupun gak ada shortcut, ini juga kan Spear of Destruction bisa ngebuat dia pindah posisi. Benar, itu satu ya. Iya. Dan yang dari tadi ya, yang berusaha untuk nge-mirror Toy, Gatot Kaca. Iya, bukan Eman ya? Bukan, makanya. Ya karena memang Emannya juga lumayan riskan sih. Kalau misalkan dia kena tancap tanpa adanya Purify, membawakan sprint. Ya memang sprint yang dipakai tadi. Tapi kalau Gatot Kaca pun cuma jadi bulan-bulanan. Walaupun Yap. memang buying time-nya lama ya. Benar, pasti nge-stall ya. Atau Aha. nge-hold aja dulu sambil nunggu misalnya buat yang lainnya buat datang. Tapi kalau terlalu lama juga ya bakal bonyok nanti. Buat Kayak tadi Gatot ya. Kaca, yes. In the end yang dia mau coba untuk pertahanin outer top turretnya tapi ternyata jadi nggak bisa. Mhm. Alright, tapi kembali tenang keadaan kali ini. Meredam lagi apa yang baru saja terjadi. Tapi ini Buset. udah mulai ada space untuk Hazel bahkan nge-invade ke arah purple buff milik dari Anavel. Yap, sementara positioning dari beberapa player Bigetron lainnya jauh banget loh. Yep. LDR ini mereka. Waduh. Jauh. Satu di mana, satu di mana? Ya, Hazel juga sudah mulai menyusul levelnya di maksimal level 15. Dari goldnya juga. Ini dia dari RRQ yang akhirnya mencapai kestabilan ya mungkin untuk draft mereka. Item sama persis tuh Hazel sama Hazel lagi Toy sama Eman. Sama-sama attack speed ya. Kejar-kejaran ya. Sama persis. Ini cuma beda di item terakhir gak sih? Kayaknya mau ke Malefic Gun ya buat Eman. Yap, itu dia. Oh, Apa dikunci. Guardian mau bikin kemana? Toy-nya langsung tercepat. Bisa dia kabur? Tidak sempat. Namun sekarang mereka langsung dibalaskan saja sedikit Lefternya dan Eman. Benar-benar bisa dihancurkan pula waktunya untuk RRQ bisa kembali ke di mana sekarang Morena pula langsung menggila dengan cepat. Bahkan RRQ bandar-bandar mereka bisa membawa api siapapun yang ada tepat di depannya tapi Anavel masih sempat bisa kabur. Luke juga masih selamat. Yap, 2 berbanding 3 kali ini. triple kill diamankan oleh Hazel. Akhirnya team fight yang memang gak ada jalan untuk keluar ya udah tabrak aja dan itu yang dibawakan sehingga 3 poin kill barusan nge-boost banget untuk gold. Sekarang RRQ mereka sudah mulai mempersempit ketertinggalannya. Yes, all in dari Bigetron ya yang dibalaskan juga dengan counter initiate yang bagus tadi. Eman target utama yang dituju langsung oleh Hazel. Dan itu berimbas ke Moreno terus juga langsung ke Finn tadi. Jadi satu demi satu yang tumbang dan pertukaran dari RRQ yang menurutku di sini membuat mereka akan bisa mengamankan objektif berikutnya karena mereka yang akan pegang. Mereka yang akan bisa kontrol untuk mappingnya. Yap. Nah ini ada game fact nih. Ini menjadi debut Carmilla di MPL ID season 15 setelah terakhir digunakan di season lalu oleh Mueza saat Dewa kalah dari Gi. Wow, oke. Dewa dan Gi, ntar match ketiga nih. Match ketiga dong. Iya. Ada lagi gak ya? Iya, tapi kalau ngeliat chip yang memang udah mulai bermunculan ya Carmilla sebenarnya bisa jadi salah satu jawaban ya Om. Salah satu. Ya. Salah satu. Salah satu. Bukan jawaban pasti tapi. Betul, tapi Gatot Kaca juga bisa kan. Benar. Jadi dua-duanya ada jawaban sekarang buat chipnya. Oke. Buset, ini Hazel benar-benar Sabar dong, gak bisa tahan badannya. tahan badan di situ, Nggak habis bisa. sendiri Zel. Gak bisa. Agak susah ya. Bonyok. Ya, tapi kita ngeliat handcam juga nih untuk Hazel ya. Kita yang lagi memantau ke area dari Lordnya. Tapi ya ini split yang coba untuk dimanfaatkan oleh Bigetron. Mereka coba untuk distract, tapi jangan lupakan chip ini juga bakal bisa jadi perang dadakan nantinya. Dari RRQ mereka harus melihat Eman nih kapan muncul juga. Karena Blazing Duet plus sprint. Nah ini bisa langsung ke belakang karena dia punya sprint meskipun bisa di cancel ya. Tapi sangat sulit untuk mengejar kalau kita menggunakan Lukas atau hero-hero yang jalan kaki tanpa flicker.
Oke, dan ini sedang coba untuk bermain lagi Hido. Wah, ketemu. Oke, ada BMI. Oh. Yang sangat baik, namun sekarang Emannya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi sekarang sedikit lagi. Pinnya berhasil dihancurkan. Ada Luke tadi yang tidak mengenai karena siapa. Tapi Rince pun masih berhasil sama dan Emannya berhasil dihancurkan. Bulan dan Luke yang mencoba untuk bisa mengejar karena Rince. Untungnya masih ada Cyclone Eye. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan sekarang Toy-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan juga mengatakan damage. Hanya saja triple kill didapat oleh Moreno. Moreno benar-benar menggila dan juara yang benar-benar diangkat. Tapi bukan derajat, malah jauh aja. Yang badar-badar ingin disikat dan Tyran mencoba untuk bisa mundur, mencoba untuk bisa kabur. Iya, itu dia perang dadakan yang bisa dilakukan ternyata dibalas dengan begitu baik. Dengan Curse of Blood yang connect tadi. Iya, Sempat ya. Ya masih ada Moreno juga untuk bisa menjadi gawang ya. Yap. Kayak dia bisa menjaga yang lainnya dengan lantern flare yang dipakai secara terus-menerus seperti ini. Dan karena banyak hero jalan kaki juga buat Arashi, 3 lah. Chip, Hilda, dan juga Lucas. Jadi cukup mudah untuk Chusin menemukan target. Ya. Siapa yang bakal dipilih. Tapi kalau kita ngeliat dari chipnya masih belum ada fleeting time ya. Belum. Baru mau on the way kayaknya. Ya benar. Yap. Etap 3 ya berarti ya buat fleeting time-nya dia. Yap. Dan Lord sekarang akan menuju Lord yang evolve harusnya. Yap. Tapi sepertinya Bigetron mereka gak akan menyia-nyiakan kesempatan karena toy-nya kelihatan nih harusnya di area top lane. Oke, Emannya udah join. Mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Dan sekarang ada Idok yang memang sudah hadir. Dan Carmilla di bagian belakang langsung saja menghalangi pergerakan yang dimiliki oleh Idok. Tapi Eman dia coba lihat sedikit lagi. Masih ada satu lagi dari pergerakan begitu baik. Hazelnya mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Masih selamat sejauh ini. Idok yang sedikit lagi. Tapi Hazelnya berhasil dihancurkan. Bahkan Idok yang menjadi korban tambahan pula. Menyisakan 3 player saja. Menjadi sebuah kesulitan untuk Ararkiosi dan Bigetron. Mereka bersiap. Sepertinya ada kalkulasi ya dari damage atau life steal yang bisa digunakan oleh Lucas. Yep. Hazel tadi bisa kabur tapi dibalik lagi. Dia balik Dairon dari bocor, Soul Dairon Saver bocor tadi. banget loh ini sedikit lagi dan Dairon untungnya pun masih bisa kabur. Oke. Masih ada Toy, masih ada Toy. Masih, Masih ada bisa. Toy. Dan Dairon juga seenggaknya lumayan lah, dia bisa ketolong dengan masuk ke area rumputan ya. Mhm. Untuk menambahkan kembali dari segi HP-nya. Tapi ya teamfight yang dibawakan oleh kedua belah tim ini sama-sama selalu mendapatkan pertukaran yang oke, so-so aja. 2 tuker 1, 1 tuker 1. Iya. Itulah yang terjadi dari tadi juga. Tapi untuk point kill-nya 16-8. Berarti untuk team fight kita masih kategorikan Bigetron nih ada di atas dari RRQ Hoshi. Ini udah mulai nih, Bigetron sudah mulai menemukan bagaimana caranya untuk men-take over, bagaimana caranya untuk meng-counter. Karena tadi Idok benar-benar dihadang, jelas bagus Iya. banget loh. Finn luar biasa move-nya tadi. Iya, Dia karena, di belakang Dia nungguin. di belakang langsung nungguin, Bener. mana, ayo datang. karena harusnya potensi paling gede dia lewat Y-Walk yang itu ya. Iya, Iya. nggak ada lagi kalau lewat yang di bawah. Nah tuh, ketangkep Rantep lagi kan coba. Finn-nya nge-zoning terus-terusan. Oke. Tapi untuk sekarang ya memang udah ada informasi juga yang bertukar di area top lane lagi. Yap, dan sekarang waktunya untuk mereka. Moreno tertangkap basah dan Moreno down. Menjadi sebuah kerugian. Coba lihat, ada pergerakan dari Finn yang memang sudah hadir. Eman dari bagian belakang. Sementara Daironnya terus menghalangi pergerakan Alpha agar tidak bisa maju ke area yang jauh Udah. lebih depan lagi. Dan Daironnya pun berhasil dihancurkan. Apa Traum Guardian. Ada Cross of Blood dikeluarkan pula. Mereka melakukan sebuah team fight tepat berada di depan dari Lotus. Kemudian Rince berhasil dihancurkan pula. Hazel udah mengeluarkan Kamehameha tapi tidak memberikan Eman, impact apapun. Bahkan Idoknya. Idok tidak akan kuat dan Eman mendapatkan satu poin kita. Finn memaksakan untuk maju ke depan, kehilangan immortalnya dan Luke-nya mengantarkan sebuah damage lagi. Eman benar-benar bisa mengusir siapapun pula. Sebenarnya move yang dilakukan sama RRQ mereka udah bagus banget. Yes. Mereka tahu Finn-nya di atas, langsung Y-Wall ke bawah. Oke. Hazelnya masih ingin lebih. Hazelnya mencoba maju tapi Toy sedikit lagi Tristan dan Hazel. Oke, bahkan untuk kali ini Toy-nya pun udah lenyap pula di area tersebut. Hazelnya menyelamatkan diri tapi tidak untuk Toy karena tadi Toy tertangkap basah. Benar, di zoning semuanya. RRQ tidak bisa mendekat sama sekali. Dengan badan dari Luke memaksimalkan hero Gatot Kaca, itu bahkan semua damage bakal kembali lagi. Dan damage yang diberikan sudah bertubi-tubi sekarang. Menyisakan tadi hanya Hazel yang harus merelakan juga. Lord diambil. Eksekusi bagus memang dari RRQ. Karena tertinggal tadi kan Carmilla di atas. Wah, ini 20 menit ini udah zona bermainnya untuk Bigetron gak sih? Yes. Secara average game time, Game time. mereka ya, ini Yep. RRQ mainnya kan cepet-cepet banget nih. Oke. Paling 12-13 menit, tapi ini ya Bigetron Sudah masuk wahana bermainnya Bigetron berarti ya. Wah, zona nyaman. Zona nyaman Bigetron dari season ke season. full item juga tadi. Emannya loh, ini yang sulit ya ternyata buat nangkap Cloud dari Eman. Iya, Ya. Cloud sprint loh ini. Dan ternyata upaya kedua kali ya untuk Y-Walk di sana sebenarnya lumayan sukses tadi. Sukses karena kan Iya, Carmilla di atas. karena langsung ke Moreno juga tadi. Om. Iya, Tapi lama banget untuk bisa numbangin player-player dari Bigetron sampai akhirnya Dateng. pinnya ini udah
Sampai. Bener, Vin datang terus juga si Eman yang datang tadi. Iya. Oke, Eman punya sprint. Kita lihat akan seperti yang lagi karena ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Vinny akan masuk ke area dalam. Vinny akan membuka. Bagaimana cara untuk bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh RRQ Osi. Tapi Toynya masih berusaha untuk bisa mengamankan lagi karena satu best turret. Dua best turret berhasil diajukan. Satu masih berdiri. Ya, tapi ini menjadi satu hal yang baik untuk Bigetron. Mereka akan menguasai lagi dari bagaimana Super Wave Minion berjalan di arah atas. Ini lane yang berseberangan juga masalahnya. Dengan adanya Lord yang akan muncul juga dalam 1 menit ke depan. Bener, ini harus hati-hati juga untuk Bigetron. Kita bisa bilang RRQ mereka belum keluar dari game ini. Itu dikarenakan juga masih ada chip, jangan lupa ya. Ini satu momentum dari chip. Kadang bisa ngebalikin semuanya, miscalculate, kalah jumlah. Dan itu yang harus dihindari adalah cari tahu kapan Vinny ada di posisi yang berbeda dan jalankan seperti tadi. Mereka udah cukup oke, tapi ya jangan sampai backupan juga masuk dari Bigetron. Oke, dan Eman juga tadi baru saja selesai dengan Wind of Nature-nya ya. Akan lebih aman lagi. Bahkan Rose Gold dan tadi Malefic Gun juga nih. Rose udah jadi Gold-nya tadi modal. keluar tepat waktu loh. Pas ya. Pas banget itu. Menyelamatkan nyawa hari dari Eman dan Vin. Athena Shield yang telah dipilih Wah. ini Carmilla jadi PR banget sih buat Vin udah RRQ. pede nih ya. Nabrak-nabrakin juga ke arah ring. Pede. Athena, aku aman. Gak apa-apa Gak gitu. apa-apa, gak apa-apa. Maju terus. Radian juga bisa sebenarnya. Ya. Tapi kalau ngelihat dari Bigetron mereka akan sedikit menurunkan tempo juga. Mereka ada Cloud, ini dia late game insurance dibandingkan dengan Moskov sama-sama kuat memang. Tapi untuk lini di bagian depannya karena ada Gatot Kaca dan juga Curse of Blood-nya. Ya. Ini yang membuat RRQ kayak terdesak. Mereka harus nunggu Curse of Blood untuk habis dulu nih Ya. kabelnya. Dan aku ngerasa apakah ini RRQ lack of damage? Karena mereka benar-benar ngandelin dari damage-nya Toy Toy, only. Dan itu juga butuh banget waktu. Tadi dia numbangin Luke udah jadi full item aja tuh lama loh. Ya itu look ya memang Iya. Gatot Kaca gitu Ya loh. apalagi di teamfight berlima om. Iya. Itu satu sendiri aja. Tapi gak setuju, memang mereka lack of damage. Mereka bukan assassin. Iya. Ini Lucas memang merupakan emblem assassin. Dan hybrid. Dan hybrid juga buat build-nya dia. Aha. Jadi gak pure ya, hanya menggunakan War Axe, Hunter Strike. Tapi gak cukup gitu loh, untuk bisa cepat menumbangkan yang di depan, Carmilla plus Gatot Kaca. Yap. Jadi ya gak ada burst follow up yang kalau misalkan oke kita keluar bareng-bareng ada yang instan gitu ya. Ya, gak Yap. ada. Jadi Ini instant bener-bener DPS semua ini. DPS mah bener. Utility banget. Dan mereka pun kalau menurut gue ya dari Bigetron apa mereka benar-benar harus bisa ngawal Moreno loh ini. Dan tadi Moreno menjadi incaran utama dua Korban. kali kena. Korban. Dua kali benar-benar kena. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai dipercepat juga oleh pemain dari Bigetron Alpha ataupun Bigetron Esports itu sendiri. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena Lord di mana Lordnya Crescent? Dan juga sulitnya frontliner dari RRQ mereka kan bawa Hilda sama Chip ya. Yap, ke center terus ya. Ke center terus dan juga ke dengan HP yang so, Dan cicil. sedikit lagi loh ini, sedikit lagi. 12.000 HP lagi, ada Spear of Destruction dan waktunya pertempuran terjadi kah? Karena untuk sekarang apa terbuat dia aja. Hazel jauh dan sekarang ada satu lagi. Serangan dilakukan dan Rinsia pun langsung mereka bisa Toynya di tempat yang berbeda pun merenggang nyawa. Bisakah Rins. mereka bertahan? Dan Rinsia hancur. Tapi Dairon belum menyerah. Dairon yang masih berusaha untuk Masuk bisa kejar. menyelamatkan diri aja saja masuk ke dalam portal. Tidak menyelamatkan dirinya karena masih ada Moreno di bagian belakang yang mencoba untuk bisa mengganggu dan tidak memperbolehkan dari Dairon untuk pulang. Lordnya bergerak, wave minion masuk. 50 detik. Dan bahkan kali ini one straight push hanya menyisakan Dairon sendirian. Yap, dan ini dia. Sang robot merah berhasil mendapatkan game yang pertama. What a takeover from Annabelle. Lagi-lagi merubah cerita yang mungkin saja bisa dimiliki oleh RRQ. Namun ini dia buff merah yang terlihat mereka bagaimana menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hadirnya Flynn pula, Carmilla. Ini menjadi satu hal yang kembali dipikirkan untuk RRQ. Yes, chip yang dipakai tidak ada kemenangan tadi. Tertutup jalannya karena Curse of Blood dari Carmilla ya. Dan ya buff merah yang bisa jadi juga menjadi acuan kita. Bagaimana Bigetron mereka sangat kompak sekali. Lihat all in semuanya ke tengah, kejar Rinsia. Di sini kalau kita lihat tumbang si Eman. Tapi untuk trade-nya sendiri karena yang di belakang bisa dipegang sedemikian banyak. Akhirnya Bigetron mereka lah yang menang kuantitas, mereka lah yang menang jumlah. Dan menyisakan hanya Dairon seorang diri, pemain terakhir Hilda. Ya. Jelasnya tidak akan bisa berbuat banyak, dikejar tadi, dikejar Moreno, dia sama-sama masuk portal. Ini tadi momen terakhir juga Lukasnya Hazel keangkat kan, Iya. keangkat dengan flare. Annabelle-nya masuk lagi.
takeover yang mahal. Yap, layer serangan, layer defense yang dimiliki oleh Bigetron ini bagus banget loh di game satu tadi. Iya. Di game pertama ini bagus banget layernya. Dan kayaknya mereka emang udah kayak mempersiapkan ini gak sih? Kayak oke kita tahu Indok bakal pakai chip. Yap. Kita udah last pick aja nanti Carmilla. Santai aja gitu. Yap, ya. Iya. antara Finn dan juga Luke ini nggak kebingungan ataupun nggak rebutan untuk memberikan backupan kepada siapa gitu loh. Masing-masing udah ada posnya. Enak, walaupun tadi kecolongan 2 kali ya Moreno-nya ya. Oke. Moreno kayak nggak ada yang temenin nih. Nasib gitu Langsung ya sendiri. nasib ditabrak chip hilang. Tapi bagus banget sih tadi Bigetron kayak mereka semua lininya ini ya menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yap. Dari Eman yang memang untuk cloudnya sendiri sama-sama farming dulu nih di awal-awal. Tapi untuk decision making dia di late game itu bagus banget buat Eman. Ya, dan akhirnya kita menemukan jawaban kenapa Luke yang dikirimkan buat lane jauhnya tadi ya. Ya. Biar bisa buying time selama itu. Kayaknya kalau 1v1 sama Eman kan kayak Cepat. cepet ya. Dan Eman bisa tumbang. Iya. Eman bisa tumbang. Tapi Oke. untuk secara keseluruhan bagaimana progresnya? Lihat Blazing Duet dari Eman. Ya. Terus juga look-nya sini. Kita harus kasih jempol juga buat look lah. Dia berani, Gatot Kaca berani buat tahan badan. Sedemikian lama loh lawan Moskov. Ya. Tadi loh. Ya, kan kita tahu kan Moskov adalah hero yang cepat nge-meltdown apapun juga. Ya. Mau itu tank, mau siapapun di late game. Tapi Luke bisa buat menahan semuanya. Derita-derita dari Moskov. Iya. Dan terlihat peran dari asisten coach ladies ya. Yap. Langsung ngasih, oh ini harusnya kayak Yes. Bah, tapi MVP di game pertama jatuh kepada Moreno. Ini namanya sekarang Moreno. Moreno. Iya, red. Moret yes. Yes. Morias, Morias. Moret yes ya. Dari awal sih dia. Walaupun memang secara ketemunya ya, match up di lane-nya. Kita tahu Yves kan salah satu yang bisa membuat dari Chushin kesulitan ya. Aha. Tapi di teamfight mah beda cerita nih. Ya, tapi nice juga sih. Aku ngeliat tadi sprintnya kan buat kabur juga kan Ya. dari reload manipulation seperti ini. Emang selamat, set lari. Selamat loh. Lari. Tapi kegebuk Dairen dia. Iya, tapi dia lari aja gitu. Heeh. Sampai di ujung baru gebuk tuh di belakang atau di tengah tuh. Tapi sisanya Cuman di sini pun mereka bisa menang juga loh, tim fight-nya keren banget. Untuk Moreno yang benar-benar mengganggu banget. iya ganggu banget akan Kena lagi. Terus jangan lupa nih Moreno kan pakai space gak sih tadi? Ini cross goal-nya. Terus nyala ya. Nyala tepat waktu. Nah, Ya, dan secara mungkin sama-sama mid set utility kembali ya. dia. Balik lagi. Balik lagi dia. Apakah ada yang bisa memberitahu kita jawaban kenapa balik lagi? Kayaknya miskalkulasi lifesteal sih. Dan langsung instant kan. Tadi Ya. kena soul saver yang di tap aja gitu. Bukan yang di hold, bukan yang DPS. Yap. Dan ini juga momen-momen di saat kayak oke ini udah gak ada jalan pulang buat Indok. Satu-satu di absen kepecah banget soalnya teamfight-nya. Banyak tim kan terus karena takut juga kan. Kalau mereka kumpul kena curse of blood. Ini mereka pecah. Hazelnya kehilangan immortal, Kapan? kena. Nah, Kok kena airborne ya? nah airborne tadi. Investnya di all in. Semuanya masuk ke tengah cari Dia range. masuk range, coba di depan ada 3 orang itu bisa. Ya, padahal Eman juga sudah dipacul kan sama si Dairen. Kejar-kejaran mereka tuh. Yap. Dan ini kalau nggak salah tadi terakhirnya Dairen nih nggak dikasih jalan pulang. Dan- Nggak dikasih nggak pulang. pulang, Ditemenin sama Moreno di atas. Ketempelan Moreno ya. Ayo Le, kemana Le? Kemana Le? Nih gue Di sinarin nih center. jalan biar terang Le. Gelap ya ke centerin gitu. Randy main yuk gitu ya dia. Gelap Ren. Tapi 24 menit ya ini yang pernah kita lihat juga untuk Bigetron Esports. Zona bermain mereka, zona nyaman mereka juga. Tadi yang seperti aku sampaikan, RRQ Hoshi menurut aku agak serba nanggung sih. Mau main durability juga nanggung, mau main nge-damage juga nanggung. Ya, damage cuma di toy ya berarti pure. Iya. Karena dari Hazelnya juga hybrid. Terus tadi kalau kita lihat si Yves-nya ini memang Yves mage gitu. Tapi bukan yang burst banget. Ya, lebih ke utility yang dicari. Ya dan banyaknya sisi juga ngebuat akhirnya dari Lukas harus tumbang 6 kali gitu loh. Lukasnya sih sedih ya karena diangkat-angkat terus. Dia kena tahun. Kena taunt, unbreakable ya. Tadi habis diangkat unbreakable mau ngapain gitu. Udah gak bisa gerak sama sekali. Kena soul saver yang Tiup, ditiup juga. langsung tumbang. Instant, itu tadi instant pas dia balik tas langsung hilang. Diam. Dan Kalau kena itu ada efek regionnya dari Morex. 4X ya, tapi kayak tadi makanya miss kayaknya miss, tadi miss mau balik lagi tapi ternyata justru hilang seketika. Tapi 24 menit game yang panjang juga nih ya. Panjang loh Walaupun jual beli serangan itu udah dilakukan dari